Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tasin bersanad nyambung kepada Rasulullah, sehingga nyambung kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang sedang kita bahas yang berada di Aisar Lisigor, yaitu belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir untuk anak-anak pemula sampai dengan lansia. Baik, pada kesempatan ini kita sudah berada, lanjutan materi, kita sudah berada di sifat-sifat huruf hijaiyah yang 29 itu, sudah sampai pada huruf hijaiyah ho. Ho, seperti yang terlihat pada gambar ini, huruf hijaiyah ho, karena kita kemarin sudah sampai ha. Dan pada kesempatan kita akan membahas sifat huruf hijaiyah ho. Sebelum kita masuk pada sifat huruf hijaiyah ho, maka terlebih dahulu kita mengetahui kembali atau memahami kembali bahwa sifat huruf hijaiyah ho itu tempatnya berada atau makhrajul hurufnya berada di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan atau berada di akar lidah. Ya, hurufnya itu berada di akar lidah atau pangkal lidah seperti ini, berada di pangkal tenggorokan, pangkal lidah seperti ini, ditempelkan di bagian langit-langit yang lunak ini ya. Ketika kita sama seperti ketika kita menyebut mahruz atau huruf hijaiyah ko ya, ko juga ditempelkan di bagian lunak. Ini nempel ya. Jadi lidah kita atau akar lidah kita ini nempel pada, seperti yang terlihat pada gambar, nempel pada langit-langit bagian lunak. Kita bisa tahu ya. Jadi paling ujung ya. Paling ujung, paling pojok sini. Ini nempel ya. Ho. Jadi jangan terlalu nempel, jangan terlalu juga, dan bibir kita ya, jangan terlalu ditempelkan, tapi yang jelas dia sudah nempel, agak menegang ya lisannya biasanya dengan cara menegangkan lisan ho seperti itu. Kemudian bibir kita tetap ya, jangan dikumpulkan di depan menjadi bulat. Ho beda ya. Kalau kita kumpulkan ke depan jadi ho seperti itu. Ini tidak. Cukup dengan membuka mulut dan bibir tetap berada pada posisi seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar. Ho seperti itu. Ya, ini tempat keluarnya huruf. Lanjut, setelah kita menempatkan huruf hijaiyah ho pada tempatnya, tempat keluarnya ho, maka selanjutnya kita harus mengetahui sifat-sifat dari huruf hijaiyah ho ini. Sifat-sifat huruf hijaiyah ho itu mempunyai 4 sifat sebagaimana terlihat pada gambar ini. Mempunyai 4 sifat. Di sana ada sifat pertama mempunyai sifat ho, ini mempunyai sifat hamas. Kemudian yang kedua mempunyai sifat terhoa. Kemudian yang ketiga mempunyai sifat isti'la. Isti'la itu yang ketiga, dan yang keempat mempunyai sifat invita. Istilah ini adalah pembahasan baru ya, karena sebelumnya kita hanya membahas hamas, jahar, rohowa seperti itu ya. Kemudian istifal, invita ini tidak ada istifal, tapi yang ketiga adalah biasanya istifal ya, tapi ini yang ketiga adalah istilah. Istilah itu tebal ya. Jadi mari kita bahas satu persatu, yaitu tentang sifat huruf dari ho ya. Jadi sifat huruf ho ini kita akan bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas bahwa ho mempunyai sifat hamas ya. Hamas ya. Ketika berbicara hamas berarti berkaitan dengan udara, angin, nafas ya. Ini kita harus ingat pertama. Jadi berkaitan dengan udara, angin, nafas ya. Dan hamas ini yang berada di huruf hijaiyah ho, ini merupakan sifat inti atau sifat pokok. Tidak bisa ketika ho ini kita keluarkan dari sifat hamas atau sifat yang
udaranya, anginnya, nafasnya mengalir. Harus kita alirkan karena dia mempunyai sifat pokok. Memang ada ya ketika kita melafazkan mahrojil huruf, sifat-sifatnya ada sifat pokok atau sifat inti, ada juga hanya mempunyai sifat variasi. Kalau sifat pokok itu jika tidak ada maka fatal, akan merubah makna, akan merubah arti. Jadi kalau sifat hanya sekedar variasi untuk kesempurnaan bacaan, agar bacaan lebih baik dan lebih benar, lebih enak didengar, lah itu disebut dengan sifat variasi, artinya tidak merubah makna. Kalau misalnya toh tidak ada, tidak apa-apa. Tapi nanti kita akan bahas pada sifat-sifat yang lain contohnya. Ya, sekarang kita akan bahas sifat ho dulu. Jadi mempunyai sifat hamas berkaitan dengan udara. Udara harus dialirkan. Kenapa harus dialirkan? Ketika kita lafazkan mahrojil ho seperti itu, udara mengalir bebas. Ini di sini. Jadi tidak ada penyempitan, tidak disempit-sempit, tidak ditekan-tekan, tapi seperti ini. Ho, ho. Ini suaranya berada di sini ya, penuh di sini. Ho. Jadi bertemu dengan langit-langit lunak. Kemudian itulah sifat hamas yang berada pada sifat ho. Ya, jadi merupakan sifat inti dan utama sifat ho ini. Ketika kita beri sukun ya, ketika kita beri sukun seperti ini, ketika kita beri sukun ya seperti yang terlihat pada gambar ini ketika ho diberi sukun ya, kita akan membacanya ini ho ketika diberi sukun ya, ketika fathah kemudian diberi sukun kalau diberi kasr ya seperti itu. Tapi ketika diberi harokat ho, hi, hu, harokat tapi pendek ya. Kalau diberi sukun kalau diberi harokat pendek ho, hi, hu. Kalau dia beri harokat panjang menjadi seperti ini. Tulisannya menjadi seperti ini. Ho, hi, hu, ya seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita membacanya ho jadi panjang. Kalau pendek ya kita bacakan pendek ho. Kecuali kalau kita baca panjang nanti ada tambahan alif, ada tambahan ya, ada tambahan waw ketika di kasr, ketika di fathah dan ketika di dhamma. Jadi tetap kita kalau baca pendek seperti yang terlihat pada gambar ini ho, hi, hu. Kalau diberi sukun kalau dibaca panjang ho, hi, hu, ya seperti itu. Ini adalah contoh mahrojil huruf dari ho ketika dibaca panjang atau dibaca pendek. Baik, kita akan lanjutkan. Itulah sifat hamas. Dan yang kedua, sifat hamas itu memang harus kita alirkan ya, harus kita alirkan, dan dia mempunyai sifat lemah. Mempunyai sifat lemah itu artinya lembut diucapkan ya. Ho, tidak bisa kita ho, tidak. Hamas, karena hamas itu mempunyai sifat lembut, lemah. Ho, seperti itu. Itulah sifat hamas. Dan yang kedua, mari kita bahas yang kedua, mempunyai sifat rohoa. Kita ingat bahwa sifat rohoa ini adalah berkaitan dengan suara. Jadi harus barangan ya, ketika napas, hamas, nafasnya harus dialirkan, kemudian rohoa, suaranya harus dialirkan. Ho, jadi seperti itu. Jadi antara napas dan suara karena mempunyai sifat hamas dan rohoa harus bersama-sama dialirkan. Kalau ho itu suaranya dialirkan tidak bisa terputus. Jangan ho tidak seperti, atau ho misalnya seperti itu tidak, tapi dia wajib harus dialirkan ya, harus dialirkan karena sifat mempunyai sifat lemah, jadi dia harus dialirkan ho seperti itu ya, harus wajib mengalir, tidak boleh dia terputus-putus ya, jadi harus ho, bukan ho, jadi ho, jadi mengalir ya, seperti itu. Ya, inilah sifat ho, sifat rohoa berkaitan dengan suara mengalir. Dan yang ketiga adalah isti'la. Nah, isti'la, dia mempunyai sifat isti'la. Isti'la itu utama jika diberi harokat ya,
diberi harokat fathah misalnya di sini. Jadi suara itu naik di sini suaranya, isti'la itu ya. Jadi suara naik. Jadi lisannya naik seperti ini. Ho. Jadi suara itu naik berkumpul di sini. Jadi tidak keluar. Kalau keluar nanti jadi istifal kalau keluar ya. Jadi suara diarahkan ke depan. Ini tidak. Suara harus terkumpul di dalam dia karena lisannya naik. Jadi terkumpul di sini. Ho, ho, ho. Ya, seperti itu. Jadi dia istilah itu jika diberi harokat jadi suara naik ke langit-langit ya, langit-langit seperti yang sedang saya tunjuk ini. Kemudian dengan cara membuka mulut ya, jangan lupa dengan cara membuka mulut. Kemudian efek dari kita menaikkan lisan seperti ini dan suara efek dari istilah naik atau berkumpul di sini suaranya berada di dalam, maka timbul sifat atau masuk sifat tafkim ya. Jadi masuk sifat efek dari istilah, maka masuk sifat tebal ya, atau tafkim ya. Jadi hurufnya menjadi tebal. Huruf ini menjadi tebal ya. Efek dari sifat dari istilah, maka huruf ini menjadi tebal. Ho, kalau tipis kan ho di luar ya, di luar sini ya. Tapi ini sifat dari sifat istilah ini menjadi huruf ini menjadi tebal ya, tafkim. Ho ya. Jadi suara pada pangkal lidah ini, pada pangkal lidah dan suara pada pangkal lidah ini terdengar di sini. Kemudian pangkal lidahnya ini tegang, lidah di bagian ini tegang. Ho, seperti itu bisa kita coba seperti itu. Dan pertama pangkal lidah menjadi tegang, yang kedua tenggorokan itu lebih sempit. Ini seperti ini cara mau nyebut ho itu ya. Tenggorokan menjadi sempit seperti ini. Ho. Ya, sehingga sifat isti'la ini melahirkan tafkim. Sifat isti'la yang suaranya terkumpul seperti ini melahirkan tafkim. Tafkim itu melahirkan huruf tebal. Ya, seperti itu melahirkan huruf tebal. Jadi suara terdengar tebal dan berada di dalam. Memang suara kalau berada di dalam terdengar tebal ya. Kalau istifal kan suara harus diarahkan ke depan jadi tipis. Suara di dalam berarti menjadi tebal. Jadi karena sifat isti'la yang ada, maka ini melahirkan tafkim. Suara atau huruf ini menjadi huruf tebal. Jadi terdengar penuh berada di dalam rongga mulut, di bagian langit-langit antara lisan sini dan langit-langit ini ya. Jadi memang harus ditebalkan. Tetapi kalau di kasro dia sedikit menurun ya. Ho, kalau di kasro hi, jadi agak menurun ya, sedikit berkurang tingkat ketebalannya. Itulah sifat isti'lah yang berada pada huruf ho yang melahirkan tafkim ya, huruf menjadi tebal. Baik, yang keempat adalah mempunyai sifat isti'lah. Istilah mempunyai sifat isti'lah itu kita sudah belajar kemarin ya, tidak terhimpit ya, tidak terhimpit hurufnya. Ini seperti ini terbuka. Ho seperti itu ya. Jadi cuma tebal saja, tidak terlalu tebal ya hurufnya. Inilah keempat sifat yang berada pada makhrajil huruf atau huruf hijaiyah ho. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada latihan sebagaimana yang terdapat pada Aisar Lisigor, latihan huruf hijaiyah ho. Ya. Ini ja ho, ba ho, ta ho, sa, ha, ho. Ja ho, ba ha, sa. Ho, ja, a, ho, ba, ta, ho, ba, ho, ba, a, ho, ba, sa, ba, ho, ta. Ya, seperti itu latihan dari huruf hijaiyah ho. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga manfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan materi berikutnya. Ikuti terus pembahasan huruf hijaiyah, membaca yang baik dengan benar
dan bersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca Al-Quran bersanad nyambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti video demi videonya. Demikian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.